everyone, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Bencana akan melakukan sosialisasi kepada komunitas ojek online di sekitar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terkait dengan psychological first aid saat terjadi kecelakaan. Halo guys, nama saya Dava Akmelan. Halo guys, perkenalkan saya Alsya Srifatul Hidayah. Halo, nama saya Destiana. Halo guys, aku Elmawati Fauzia. Hai, aku Sidi Lestari. Hai guys, aku Aiza Melia. Aku Ica Yurianti. Jangan lupa subscribe. Ini kami dari mahasiswa ngadain sosialisasi terkait dengan pertolongan pertama psikologi saat terjadi kecelakaan. Namanya Eva Fauzia, ada ada Isabel. Mau nyampein materi yang pertama atau psychological first aid atau PFH adalah sebuah respon yang bersifat manusiawi dan juga support kepada sistem manusia yang sedang menderita ataupun yang memerlukan dukungan. Jadi respon dan dalam PFA yang pertama memberikan perawatan dan juga dukungan yang teknis namun tidak dan hal yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, membantu orang-orang untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti informasi kendaraan, tidak memaksa mereka untuk melakukan. Orang-orang yang membantu mereka merasa tenang karena membantu orang-orang terhubung pada yang lain sosial yang bertujuan dari selanjutnya ada juga penting juga dipahami jika PFA bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional, konseling profesional. PFA bukan psychological debriefing. Di dalam PFA tidak ada diskusi secara detail tentang kejadian kritis yang dialami seseorang. PFA tidak meminta orang menganalisis apa yang telah terjadi pada mereka atau tidak akan menjelaskan kejadian sesuai yang akan dalam waktu kejadian. Walaupun yang akan memberikan PFA akan berupa Apa itu? Oh nanti aja nggak mau, apa pulang lagi? orang yang terdesak. Mereka tidak boleh memaksa orang 2 menit guys ya. untuk menceritakan perasaan dan juga reaksi mereka terhadap suatu kejadian atau bencana. PFA ini mencakup faktor-faktor yang ternyata paling membantu untuk memberikan pemulihan jangka panjang kepada orang-orang menurut berbagai studi dan juga yang dari banyak tenaga hal ini dicakup dengan karena ada perasaan aman berhubung dengan yang lain senang dengan yang terhadap perbedaan secara sosial, fisik dan juga mental. Ini saya melakukan diperuntukkan untuk orang-orang yang berada di dalam suatu kondisi tertekan dan tidak menyenangkan dan baru saja mengalami kejadian yang sangat kritis
seperti mencekal. Kita dapat menyediakan bantuan baik untuk anak-anak maupun dewasa. Namun, tidak semua orang yang mengalami krisis akan memerlukan atau menginginkan VFA. Jangan lupa untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak menghendakinya, tetapi buatlah diri Anda tersedia untuk mereka yang mungkin membutuhkan bantuan dari kalian. Siapa saja orang-orang yang memerlukan pertolongan lebih lanjut dengan segera? Yang pertama, orang-orang dengan cedera yang serius dan mengancam jiwa, sehingga menyebabkan keselamatan di dalam keadaan. Yang kedua, orang-orang yang sangat terputus jika mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri atau anak-anak. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk yang keempat, orang-orang yang memiliki kemungkinan. Pemberian VFA biasanya dilakukan pada saat kejadian tersebut terjadi atau sesegera mungkin setelah suatu peristiwa. Namun, bisa jadi Anda akan melakukannya beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, tergantung pada seberapa lama sebuah peristiwa terjadi serta tingkat keparahan dari peristiwa tersebut. Bantuan VFA biasanya tersedia di dalam komunitas dan lingkungan, khususnya pada tempat di mana terjadinya suatu peristiwa yang melayani orang-orang dengan kondisi. Aku tidak akan menjelaskan mengenai boleh tidak mungkin mereka. Dan yang kedua yaitu menyesuaikan perilaku kita terhadap seseorang. Dan yang ketiga, waspada dan tanggap pada respon tindakan gawat darurat. Dan yang keempat, jaga diri sendiri seperti memakai helm dalam berkendara. Dan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menghindari resiko yang perlu dilakukan yaitu ada perilaku tidur dan dapat percaya. Selanjutnya, hormati hak orang lain untuk mengambil keputusan, waspada dan bersikap tenang. Jelaskan kepada orang-orang bahwa meskipun mereka menolak bantuan pada saat ini, mereka tetap dapat mengakses bantuan di lain waktu. Dan jika membutuhkan apa itu harus dan berperilakulah secara baik dengan mempertimbangkan budaya, usia, dan kehidupan. Jangan meminta uang maupun imbalan lain sebagai balasan bantuan yang telah dilakukan. Dan selanjutnya, jangan memberikan janji dan informasi yang palsu, dan jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda dalam melakukan sesuatu. Dan jangan memaksakan untuk memberi bantuan kepada orang lain, apalagi sampai memaksa dan bersikap lancar. Dan jangan memaksa seorang untuk bercinta kepada kalian, dan jangan membenci orang. Dan jangan cerita seorang dengan keadaan yang baik. Di sini ada cara berkomunikasi antara yang tertekan dan sebagai kita yang sebagai menolak. Merasa kita itu lagi cemas atau bisa lagi bingung. Nah, mereka itu berusaha dalam dan kita harus memberikan support atau kita bisa menghormati, memberitahu segala kadarnya supaya mereka bisa melakukan kembali. Nah, ada juga kita itu harus berkomunikasi itu melihat mimik wajah. Sedang kondisi yang ya intinya ada kita harus menempatkan posisi karena di setiap budaya itu
mempelajari situasi krisis, terus mempelajari layanan dan dukungan, mempelajari keselamatan dan keamanan. Ada 3 hal yang mendasar standar operasi PMA, yaitu lihat, dengar, dan dukungan. Serta mengarahkan agar melihat dan memasuki area krisis dengan aman, dengan keluarga dan mereka berbuat dan bantuan informasi yang dibutuhkan. Periksa keamanan, periksa dengan seksama apakah ada yang memerlukan bantuan gawat darurat, ada periksa orang-orang dengan reaksi stres yang serius. Situasi krisis ini dapat berubah-ubah dengan sangat cepat. Apa yang Anda temukan saat di lapangan itu kemungkinan informasi awal yang Anda dapatkan sebelum Anda tiba. Bisa benar-benar melihat kondisi kita sebelum kita masuk orang kita juga harus bisa menganalisis nih secara cepat. Ketika kita ada persiapannya, tinggal kita cari informasi di awal. Jadi kecelakaannya gimana, kondisi yang parah kan pertolongan medis terlebih dahulu sebelum yang psikologisnya. Kemudian sekitarnya, tanya informasinya, terus kekhawatirannya. Kemudian yang paling utama kita kita orang yang kecelakaan itu mengalami panik ya Om. Apa? Kakinya luka, takutnya patah tulang, nggak bisa jalan. Jadi kita coba tenangkan, kita lihat apakah parah atau enggak. Kalau sekiranya nggak parah kan kita bisa membantu tenangkan. Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Mbak. Katanya kita apakah sudah bisa menggunakan ambulan? Kalau misalkan belum, kita bisa membantu contohnya sebelum ngasih tindakan kita dulu nolong nggak ya, kayak misalkan memang ini lagi dapat orderan terus nggak bisa nolong, oh ya berarti tidak dalam waktunya, atau setelah nganterin orang lagi ada waktu kita tergerak nih buat nolong, jadi bisa membantu. Terus lihat sekiranya situasinya membutuhkan bantuan kita apa enggak. Kalau sepi, oh ini perlu bantuan kita, tapi udah rame kan kadang kita juga mikir ya, kalau banyak yang nolong ya udah kita udah bantu. Terus yang butuhnya membutuhkan tuh siapa, terus yang dibutuhkan itu apa, kayak mereka butuh tumpangan kan, ngomong yang baik hati bisa bantu ngasih tumpangan, nganterin ke klinik apa gimana. Terus kalau tuh ada yang ngasih bantuan juga selain terus ada ya dan sebelum dari pertolongan bisa melawan itu nanti saya bantu. Terus ada lagi kalau misalkan sini. kondisinya yang relatif Sini. Ini ada kalau relatif kalau kondisinya ada ilmu nih. Jarang kita temuin. Kuliah mahal. belum tenang masih kebut kita bisa bantu Ini. menenangkan. Tabak kemana kamu tuh?
tidak hanya untuk kita, tetapi PFA ini juga bisa kita berikan kepada keluarga kita, rekan-rekan misalkan dapat masalah di temennya kita, ada yang mau ngasih kita bantuan secara psikologis, kita tidak bisa bantu secara materi atau kita bisa bantu kasih support semangat dengan kata-kata yang mendukung positif. Dan kecelakaan, semoga percakapan dunia yang bisa kita Sini. Bang. Oh, kasih dulu. Iya, secara psikologis. Yang paling utama memastikan ada dapat mengangkati operasi kondisi jalannya masih sama ya dengan dipenuhi korban karena orang-orang yang akan melakukan kejadian ada juga khawatir ada saya yang melihat korban ada pendidikan selama ada rekomendasi saat Anda mendekati orang-orang Anda melihat salah satu desa akan memindahkan orang jangan memindahkannya terlebih dahulu dia mungkin memiliki setelah pada orangnya kami telah memanggil ambulan. Jika Anda atau seorang di sekitar yang dilatih untuk melakukan berikan PSA untuk orang yang terluka atau misalnya bantuan seorang di sekitar Anda untuk membantu memastikan Anda yakin menangis bukan saya mengatakan ini korban pertama saya makan saya keluar mata bulan isi SPC sudah menangis tidak ada luka nah saya mencoba untuk memerankan sisinya ini siapa namanya Ana oh suami saya nah, terus saya menjawab karena saya mengerti bahwa ada anak saya ada bapak yang dibuka apakah Anda tahu saya nama sehingga saya dapat berbicara dengan orang di ini. Gua heran duduknya kok jadi menel-menel gitu ya. Terus saya menyapa dengan hangat dan menjalankan saya salah sama aku adalah ketahuan aku di sini untuk membantu kamu mengajukan percakapan Anda mengalami bahwa putri tersebut tidak ingin bicara tapi ibu mengatakan bahwa dari kondisi seperti itu tidak biasanya Ini loh, itu juga mengatakan dia ingin dengan ayah seperti itu untuk tinggal bersamanya sehingga senyum, senyum.
main tegang gitu. jauh lebih baik jika Anda tetap dengan Anda atau ditemani oleh seorang yang Anda percaya. Dia tampaknya sangat takut dengan apa yang terjadi dan Bagus kok itu. apakah ada seorang yang Anda percaya? Namanya Ibu menjawab, ya. Karena dapatkah saya membantu Anda? Karena dia bahkan Anda membantu si istri. Dalam kontak tindakan ini Anda dapat bahwa yang dapat melakukan Anda sama dengan cepat Enggak lah. Serius. Senyum doang Bang Hen. Yang dekat muka itu preman pasar. dengan cara baik ini baik sangat Ibu baran mah. membantu si istri bersama keluarga yang tinggal ketika suaminya yang berubah Maaf, banyak yang kurang mudah ya. Nah, saya mau ngasih kesimpulan secara sederhananya kan kita kan nggak bisa ngebantu secara medis karena kita bukan orang medis, kita bukan perawat, dokter. Nggak bisa secara ngasih pengobatan nggak bisa. Yang paling sederhana tapi cukup bermanfaat kita masih gunakan secara psikologisnya. Orang kecelakaan sebelum kita bisa kalau kita juga perlu memikirkan kondisi kita, kiranya kita sedang dalam masalah atau sedang buang, terus kita ada kesibukan lain atau di sekitar kecelakaan itu udah rame yang nolong ya, daripada kita menghindar gitu. Terus kayak ternyata yang di sekitarnya cuma melihat doang nggak membantu, ya sebisa mungkin kita meluangkan waktu untuk membantu. Sebelum membantu kita bisa lihat situasinya apakah parah atau tidak kecelakaannya. Kalau parah kan paling utama ya kita bisa manggil bantuan medis, kita yang anterin ke rumah sakit kalau kita mampu, atau kita manggil mobil ambulans. Maka kalau parah kondisi yang kecelakaan tidak sadar kan Bang. Kita bisa membantu menenangkan, lihat lukanya luka lecet aja, kita bisa menenangkan. Insya Allah nggak ada patah tulang, nggak apa itu lecet. Terus dengan kata-kata yang positif, tidak menyalahkan apa, menghakimi, makanya hati-hati gitu kan. Secara psikologis ketika orang yang kecelakaan itu malah akan makin tertekan dengan kata-kata seperti itu. Kita dengan kata-kata yang sederhana tetapi bisa menenangkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, baik-baik aja ini. Lalu kita bisa bantu pinggirin motornya, kendaraannya, atau ada barang bawaannya kita bantu menenangkan. Terus kan om kerjaannya di jalan, sering lihat orang kecelakaan atau bahkan pernah mengalami, kita juga bisa rekannya ada di tolong menakutkan. Selain itu kita bantu jemput melihat kondisinya, bantu menenangkan kekhawatirannya bisa kita ringankan dengan kata-kata yang baik. Ada yang
ada yang kalau bisa lihat iya. Iya. ini bisa disampaikan ke korban supaya Kemarin yang dialami. Sudah tenang. Iya. Iya. Dia iya nggak bisa ditanya-tanya orang nangis. Jadi paling nggak nunggu si orangnya tenang dapat diajak komunikasi. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? enggak itu lah kameranya. Kami mohon maaf banget udah mengganggu waktunya. Mohon maaf kalau materi yang disampaikan sudah dipahami karena kami juga belum terlalu memahami materi. Kemudian terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga atas walaupun kita nggak punya psikologi, Jadi bantuan ini tidak hanya nggak hanya seseorang aja, kayak kalau medis aja, tapi bisa dilakukan oleh semua orang dan di situasi yang tertentu. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.